nama saya Ifatul Islah, NIM 2018-471. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang silabus dan RPP pembelajaran Kurdis di MI atau SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPP, tugas dan fungsi RPP, serta komponen-komponen dari RPP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPP. Jadi RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan. Jadi pembelajaran pada dasarnya itu merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa. Jadi kita sebagai guru nantinya jika ingin mengajar kepada siswa, kita tuh harus membuat RPP dulu. Nah, menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya itu dapat tercapai hasil yang diharapkan. Nah, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran atau RPP itu tadi. Nah, di sini selanjutnya tujuan melaksanakan pembelajaran RPP itu untuk mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Jadi dengan adanya RPP itu membuat kita sebagai guru itu mempermudah dalam proses belajar mengajar kita nanti. Selanjutnya yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berguna, maka guru ini akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, apa sih fungsi dari RPP? Jadi fungsi dari RPP itu adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini berperan sebagai skenario proses dari pembelajaran. Nah, oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran ini hendaknya itu bersifat luas atau fleksibel seperti itu, dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian di sini komponen-komponen dari RPP ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran di sini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang dibahas dan jam pertemuan. Nah, yang kedua di situ ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan pada setiap kelas semester pada suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga di sini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik kita dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, yang keempat di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi di sini adalah perilaku yang diukur dan yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian di sini yang kelima ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam RPP ini ada tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik dengan kompetensi dasar. Nah, untuk komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balgi Syaiza Afkarina, NIM T 2018-40443. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Islah tentang komponen-komponen RPP yang poin ke-6, yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini memuat tentang fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini biasanya dalam pembelajaran itu 45 menit. Selanjutnya metode pembelajaran. Nah,
guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar dalam proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, poin yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, teman-teman kan sudah belajar, sudah praktek, pasti sudah tahu dalam pendahuluan itu ada apa saja. Nah, inti itu materi yang dijelaskan itu bagaimana, dan yang terakhir yaitu penutup. Poin yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam penilaian hasil belajar ini, guru bisa melakukan penilaian dengan instrumen penilaian sikap maupun tes tulis. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa didasarkan dari majalah, LKS, maupun buku. Nah, jika teman-teman ada yang kurang paham, bisa melihat contoh RPP dari kelompok kami di makalah ya. Selanjutnya, silabus. Apa sih silabus itu? Yaitu rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan belajar. Nah, silabus ini merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Juga merupakan penjabaran lebih lanjut tentang pokok-pokok program dalam satu mata pelajaran yang diturunkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan ke dalam rincian kegiatan dan strategi pembelajaran dan pengalokasian waktu. Nah, silabus pada dasarnya program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Putri Handayani, akan melanjutkan materi mengenai silabus, yaitu manfaat silabus dan komponen silabus. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai manfaat silabus. Manfaat silabus itu ada 3. Yang pertama sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Jadi, silabus itu sendiri bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman pembelajaran selanjutnya lebih lanjut seperti itu. Nah, yang kedua, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Jadi silabus di sini itu selain RPP juga ada silabus yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi tertulis atau sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, untuk manfaat yang ketiga ini, jadi silabus itu digunakan untuk dokumen tertulis. Misalkan seperti jika ada supervisi atau penilaian guru mengenai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bukti nyata dari pembelajaran guru itu salah satunya adalah silabus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai komponen silabus. Di mana komponen silabus itu ada 10. Yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, dan yang kelima adalah indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pokok, dan yang ketujuh pembelajaran, yang ke-8 yaitu penilaian, yang ke-9 alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang komponen silabus. Untuk yang pertama, identitas mapel atau identitas mata pelajaran. Biasanya untuk tingkat sekolah dasar, identitas mapel itu diisi seperti tema. Misalkan karena di lingkungan sekolah dasar itu sekarang menggunakan kurikulum K13, jadi identitas mata pelajarannya bukan lagi matematika, PPKN dan sebagainya, melainkan identitasnya terdiri dari tema-tema, misalkan tema 1, tema 2, tema 3 dan lain sebagainya. Itu yang kedua, identitas sekolah. Nah, di sini identitas sekolah itu adalah nama lembaga yang akan ditulis dalam silabus. Misalkan
nama lembaga dan juga kelas, misalkan MI Miftahul Huda kelas 3 seperti itu. Dan yang ketiga adalah kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini merupakan gambaran dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dalam kompetensi inti ini ada 4 pencapaian yang harus dicapai. Yang pertama KI 1 atau kompetensi tentang spiritual, dan yang kedua KI 2 itu tentang sosial, yang ketiga KI 3 yang berisi tentang pengetahuan, dan yang KI 4 yaitu tentang keterampilan. Dan yang keempat saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Nah, kompetensi dasar itu biasanya kompetensi dasar itu merupakan pencapaian materi atau inti dari materi yang nantinya akan dijabarkan melalui indikator. Biasanya kompetensi dasar ini menggunakan kata mengidentifikasi, menghitung, memahami, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini biasanya merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Jadi dari kompetensi dasar dikembangkan menjadi indikator kompetensi. Dan di dalam indikator pencapaian kompetensi ini materi yang akan dibahas itu lebih ke mencakupnya. Misalkan seperti ini, dalam KD-nya itu menggunakan misalkan mengidentifikasi satuan waktu. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan penjabaran tentang yang akan dibahas itu apa, misalkan tentang waktu, hari, atau bulan, atau tahun, dan seterusnya. Yang keenam adalah materi pokok. Materi pokok di sini itu kita berisi tentang inti dari materi yang akan dibahas, misalkan tentang perilaku sombong, pengertian perilaku sombong seperti itu, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Jadi pembelajarannya itu yang dilakukan itu seperti apa, itu nanti ditulis dalam silabus. Dan yang kedelapan adalah penilaian. Nah, penilaian itu tentunya baik di dalam RWP maupun silabus tentu ada bagian penilaian, di mana penilaian dalam silabus itu dipetakan agar guru mengetahui seberapa kelemahan peserta didik dalam pembelajaran, ataupun bagaimana permasalahan apa yang ada dalam peserta didik seperti itu. Dan yang kesembilan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini digunakan untuk memetakan waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Misalkan 2 jam pelajaran 3 kali tatap muka, berarti dalam 1 kali tatap muka misalkan ada 2 jam pelajaran, berarti dalam pemetaan itu ada 6 jam pelajaran seperti itu. Dan yang ke-10 adalah sumber belajar, di mana sumber belajar itu merupakan sumber di mana kita melakukan pembelajaran, misalkan dari buku tematik, berarti nanti sumber belajarnya itu buku tematik kelas 3 semester 1 tema 6, misalkan seperti itu. Atau mungkin sumber belajarnya kita menggunakan koran, maka ditulis juga sumber belajarnya juga dari koran. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.